Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sopian KU dari Kantor Camat Ponelo Kepulauan, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Gorontalo Utara, golongan 3, angkatan 49, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi manajemen ASN dan Smart ASN dan urgensi pengetahuan tentang manajemen ASN dan Smart ASN dengan pengampu materi Bapak Endi Trianto Manyu, SPI, MSI. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN terbagi dengan dua kategori, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Adapun perbedaan antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu untuk pegawai negeri sipil, 1. Berstatus pegawai tetap dan memiliki nomor induk pegawai. 2. Ada jaminan hari tua dan pensiun. 3. Memiliki pangkat dan jabatan atau jenjang karir. 4. Ada mutasi atau pemindahan kerja. Sedangkan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, 1. Bekerja dalam jangka waktu tertentu, minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga 30 tahun. 2. Tidak memiliki jaminan hari tua dan pensiun. 3. Tidak ada status pangkat. Dan yang keempat, tidak dapat mengajukan mutasi. Kedudukan ASN sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang ASN yaitu pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Terdapat 3 fungsi ASN menurut pasal 10 Undang-Undang ASN yaitu 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. ASN mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Selain memiliki tugas, ASN juga memiliki peran, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen ASN, bahwa sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, dan umur. Terdapat 8 aspek sistem merit dalam manajemen ASN, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan pegawai dihitung secara tepat dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 2. Pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai dilakukan secara terbuka dan kompetitif. 3. Pengembangan karir. Pengembangan karir bertumpu pada pengembangan kompetensi dan kinerja. 4. Promosi dan mutasi. Promosi dan mutasi berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. 5. Manajemen kinerja. Kinerja dinilai secara objektif dan terukur, serta digunakan sebagai pertimbangan karir. 6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin. Tunjangan berdasarkan kinerja, penghargaan rutin terhadap pegawai berprestasi, penegakan kode etik dan kode perilaku. 7. Perlindungan dan pelayanan. Instansi melaksanakan program perlindungan dan pelayanan pegawai. 8. Sistem informasi. Sistem informasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan manajemen ASN. Pembangunan SDM dengan percepatan peningkatan kualitas SDM dilakukan untuk membentuk generasi smart ASN demi terwujudnya birokrasi kelas dunia.
Smart ASN memiliki 8 karakteristik, yaitu sebagai berikut. 1. Integritas. 2. Nasionalisme. 3. Profesionalisme. 4. Wawasan global. 5. IT dan bahasa asing. 6. Hospitality. 7. Networking. 8. Entrepreneur. Dalam Smart ASN, kita perlu mengetahui kerangka kurikulum literasi digital, yaitu 1. Digital skill, yaitu kemampuan mengetahui dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem informasi digital dalam kehidupan sehari-hari. 2. Digital culture, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. 3. Digital ethics, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. 4. Digital safety, yaitu kemampuan mengenal, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 7 hak dan kewajiban dalam dunia digital, yaitu 1. Akses dan tidak diskriminatif. 2. Kebebasan berekspresi dan meningkatkan informasi. 3. Kebebasan berkumpul. 4. Perlindungan privasi data pribadi. 5. Pendidikan dan literasi. 6. Perlindungan terhadap anak. 7. Hak untuk mendapatkan pertolongan terhadap perlindungan pelanggaran hak asasi. Demikian review singkat dari saya tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan atasnya saya ucapkan terima kasih.